Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, hari biasa pekan ketiga masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai ayat 40 dengan tema Kristus yang hidup di dalam diriku. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua orang yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana perasaan saudara ketika berhadapan dengan seseorang, ditanya A, dijawab B. Disuruh mengerjakan A, ya dikerjakan C. Jengkel, kecewa, marah? Saya kira iya. Kita akan kecewa, bahkan marah karena tidak nyambung, tidak menjawab pertanyaan, tidak mengerjakan sesuatu yang diminta. Maka seorang guru biasanya mengenal sungguh siapa murid yang dihadapinya, bagaimana karakternya, untuk apa? Ya, supaya guru bisa kreatif ketika mau menyampaikan sesuatu kepada muridnya, sehingga murid paham apa yang disampaikan atau dimaksudkan dan juga dapat mengerjakan apa yang diminta. Dalam bacaan hari ini, Yesus kembali menyatakan identitas dirinya. Kali ini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti hidup berarti roti yang memberi hidup. Karya penyelamatan Allah yang hadir dalam dan melalui diri Yesus digambarkan dalam berbagai kiasan. Misalnya, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah pokok anggur, akulah roti hidup. Walau sudah mendengar pernyataan diri Yesus beberapa kali, tapi orang banyak yang mengikuti Dia masih belum paham sungguh apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Apakah hal ini karena kedegilan hati mereka, atau karena tidak percaya pada Yesus, atau karena mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi, yakni makanan jasmani? Mengacu pada bacaan sebelumnya ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dari pernyataan Yesus ini nampak bahwa orang banyak memahami roti hanya sebagai makanan jasmani yang turun dari surga, maka mereka ingin lagi dan lagi. Kesalahpengertian inilah yang hendak diluruskan oleh Yesus dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Sekali lagi, roti hidup berarti roti yang memberi hidup. Dan Yesus menjelaskan bagaimana caranya untuk memperoleh roti hidup, yakni dirinya sendiri. Caranya adalah datang kepadanya dan percaya kepadanya. Datang untuk
untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Jika sudah kenal, maka bisa menentukan pilihan untuk percaya kepadanya. Dua hal inilah cara untuk memperoleh kepuasan rohani yang membuat kita tidak terlalu khawatir akan hal-hal duniawi. Untuk itu, mari sejenak kita bertanya kepada diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan pergi ke gereja, rajin ke lingkungan, berdoa kepadanya, apakah karena kita sungguh percaya, rindu berjumpa dengannya, atau kita datang kepada Tuhan karena ada kepentingan tertentu, yakni kepentingan jasmani, misalnya rezeki untuk kebutuhan kita, kesehatan, pekerjaan yang pantas, kedudukan dan sebagainya. Sehingga dalam doa, rasa syukur yang kita sampaikan sedikit, tetapi litani permohonan cukup banyak. Dan ketika litani permohonan tidak terkabul dan belum terkabul, mulailah muncul rasa bosan. Karena waktu memintanya saja kita sudah lelah. Akhirnya mulailah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel dan berkata, untuk apa berdoa? Untuk apa ke gereja? Untuk apa capek-capek kita meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya tidak seperti orang banyak yang hanya mencari makanan jasmani saja. Kita juga butuh makanan rohani agar hidup kita semakin hidup, agar kita juga semakin mengalami kebangkitan. Kita memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Iman yang demikian akan mengubah hidup kita menjadi baru, karena Yesus sendiri, sabdanya sendiri, perbuatannya menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita. Maka dalam kepercayaan, mari datang kepada Yesus sebagai roti hidup, sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan